mana air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung kahengki, bunga pembantu harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Merdeka, merdeka, merdeka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, hari ini adalah hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 78 tahun yang silam. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul-betul merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan soal kemerdekaan hidup ini. Kita akan merenungkan didasarkan pada Roma pasal 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sungguh-sungguh merasa sangat bahagia dan bersyukur karena sebagai warga negara Republik Indonesia, kami sudah menjadi bangsa yang merdeka 78 tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan merenungkan sabda Tuhan, supaya kami mendapat bimbingan dari firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam Kristus. Amin. Roma pasal 8 ayat 2. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 8 sampai 11 demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mereka yang hidup
dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi jika roh Dia, roh Kristus yang telah membangkitkan, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, memang sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Republik yang kita cintai ini, secara hukum kita memang sudah merdeka. Secara politis kita memang merdeka. Tetapi apakah kita juga sudah merdeka secara ekonomis? Misalnya, penghasilan kita cukup sehingga kita tidak terlalu terbeban dengan kebutuhan ekonomis hidup kita. Atau barangkali juga apakah kita sudah bebas secara psikologis? Atau sebaliknya kita secara psikis masih hidup tertekan, tidak bebas, takut, minder, atau lain-lain sebagainya yang secara psikis masih bisa saja menekan hidup kita. Atau bahkan mungkin secara moral, karena sikap dan perilaku kita yang keliru, sehingga kita tidak bebas, kita malu, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bagaimana sebenarnya secara esensi, secara hakiki Kristus datang memerdekakan umat manusia? Tuhan Yesus Kristus datang memerdekakan umat manusia itu bukan dari segi politis, bukan utamanya dari segi ekonomis, bukan juga secara utamanya menurut moral dan psikis. Tetapi Kristus datang membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Kristus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kristus rela menderita sampai mati di Bukit Golgota untuk tebus orang-orang dari belenggu, dari penjajahan iblis, dari belenggu, dari penjajahan dosa. Itu yang utama.
bebas dari dosa. Memang kemudian bisa memberi dampak, karena dibebaskan dari dosa itu, dosanya diampuni, kuasa kekuatan kegelapan dikalahkan, kemudian memberi dampak secara politis, secara ekonomis, secara psikis, secara moral. Bisa saja bebas, tetapi belum tentu orang yang secara politis bebas, secara ekonomis bebas, secara psikis, secara moral bebas, ya sungguh-sungguh bebas merdeka dari kuasa gelap, dari belenggu iblis, dari rongrongan dosa. Nah, oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, marilah kita merenung sungguh-sungguh. Yang utama, yang esensi, yang pada hakikatnya sungguh-sungguh kita dapatkan di dalam Kristus adalah kita, saudara-saudara dan saya, telah dibebaskan dari belenggu dosa, telah dimerdekakan dari perbudakan iblis, telah sungguh-sungguh bebas merdeka dari kuasa, dari kegelapan, dari kekuatan dosa itu, yaitu ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, ketika kita sumeleh, ketika kita pasrah, ketika kita berserah total penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan jelas, Roma pasal 8 ayat 2 tadi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bersyukurlah kita, ibu, bapak, dan saudara, yang sumeleh, yang berserah total, yang percaya penuh, yang hidupnya terus-menerus mengandalkan Kristus. Maka Roh Allah akan diam di dalam hati kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Puji Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena dengan demikian, ibu, bapak, dan saudara benar-benar akan, telah, sedang, dan terus-menerus merdeka. Tuhan akan menolong kita, bukan hanya dari belenggu dosa saja, tetapi dampak berikutnya adalah kita akan dibebaskan. Kita akan menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bebas, bertanggung jawab dalam segi politik, dari segi ekonomis, dari segi moral, dari segi ekonomis dan psikis.
dalam seluruh aspek hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang bebas merdeka. Tetapi tentu kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan, kemerdekaan ini untuk terus berbuat dosa, terus berbuat salah lagi. Tetapi kita perlahan-lahan tetapi pasti melangkah kehidupan yang lebih baik, maju terus menjadi lebih baik, dan lebih baik, karena kita sudah dimerdekakan, telah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari belenggu iblis. Tuhan memberkati kita. Merdeka. Amin. Mari kita sekarang menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan, terima kasih, kami telah sungguh-sungguh merdeka, bukan hanya secara politis, ekonomis, psikis, dan moral, tetapi kami sungguh-sungguh merdeka karena iblis, kuasa kegelapan, dosa yang dulu-dulu membelenggu hidup kami karena jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kami sumeleh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Kristus, maka kami dilepaskan dari perbudakan dosa dan berubah menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang hanya dikuasai oleh Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini terus teringat akan saudara-saudari kami yang masih belum merdeka penuh. Mereka yang masih dibelenggu oleh rasa sakit atau sakit penyakit. Mereka yang mungkin sedang berduka cita. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan-pergumulan yang sangat berat di bidang ekonomi, atau mungkin juga mereka yang masih hidupnya tertekan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya, lingkungannya, sehingga tidak bebas secara moral, secara psikis. Tolonglah mereka satu persatu ya Tuhan. Khususnya yang sakit, yang kami tahu beberapa saudara-saudari kami sedang sakit dengan amat sangat serius. Tuhan, berilah kekuatan dan terutama iman percayanya tetap teguh, bersandar dan berharap pertolongan, kesembuhan yang dari Tuhan. Kami doakan mereka yang sedang sungguh-sungguh merayakan, memperingati hari kemerdekaan NKRI ini. Upacara bendera, penurunan bendera pada hari-hari ini, Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh penghayatan akan kemerdekaan
dapat dirasakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga barangkali ada kebaktian peringatan proklamasi kemerdekaan NKRI ini. Tuhan berkati. Kami juga mau menyerahkan segala pergumulan-pergumulan pribadi kami masing-masing, baik keluarga, ekonomi, moral, psikis, baik suami, istri, anak-anak, kakak, adik, dalam keluarga kami, bahkan mungkin dengan famili, relasi-relasi lain, dalam tempat kerja. Tuhan tolong kami, sebab tidak ada satupun di seluruh bidang kehidupan kami yang kami cuma mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami cuma mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan menaikkan doa Bapa kami yang kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.